Baik Bapak Ibu, kita akan melakukan wawancara kepada Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, sekaligus beliau juga fasilitator guru penggerak Bapak nih. Mohon gininya tanggapannya Bapak nih. Kemudian juga ada rekan tiang Bu Arti Suwati Ardiani dari kebetulan ibunya sekarang lagi mengikuti kegiatan guru penggerak. Kemudian dari guru mapel dan juga teman sejawat guru mapel matematika dan teman sejawat yang guru agama. Yang mulai Bapak ya, mungkin bagaimana tanggapan Bapak terkait siswa cenderung menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Mulai dari Bapak dulu nih. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Nah, dalam hal ini kita tidak bisa memungkiri adanya anggapan dan asumsi daripada siswa itu sendiri tetap menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Paradigma ini sudah tentu perlu kita luruskan. Mari kita bersama-sama untuk meluruskan mindset dari anak-anak bahwasannya guru tidak lagi sebagai satu-satunya sumber di dalam proses pembelajaran. Alam, prasarana, dan pengalaman pun merupakan salah satu sumber belajar bagi siswa itu sendiri. Di samping juga perlu didampingi dengan adanya teknologi. Sehingga pada kurikulum saat ini, di mana indikator proses daripada pembelajaran tersebut tidak lagi menjadikan guru sebagai sumber belajar. Disinilah perlu sebuah kolaborasi bagaimana guru tersebut kemudian mengimplementasikan strategi mengajar sumber belajar yang lebih variatif lagi, termasuk juga mengajak siswa di dalam mengeksplor berbagai sumber belajar yang ada yang disediakan oleh sekolah. Nah, dalam hal ini sekali lagi mari kita luruskan bersama-sama dalam kegiatan pembelajaran ini. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Mungkin dari Bu Tiffany, Bu Tiffany, ya, menurut Ibu bagaimana Bu? Anggapannya penyebabnya mungkin karena siswanya itu malas mencari atau menggali informasi ke sumber lainnya selain guru ya. Nah, ya buka HP mungkin mencari inspirasi di Google atau membaca buku di perpustakaan. Biasanya kan kalau siswa itu kurang percaya diri dengan materi yang dia cari di selain dari yang diberikan sama guru. Maksudnya harus saya nyari siswa misalnya nyari materi di YouTube gitu, tapi dia tuh tidak percaya diri, masih terfokus pada guru, masih harus ada pembenaran dari guru. Bapak ini biasanya gitu. Bu Ati mungkin baik, terima kasih. Kalau menurut Tiang, kenapa cenderung siswa itu sering menggunakan guru sebagai sumber belajar? Ya. Nah, salah satu faktor penyebabnya mungkin karena guru itu kurang menggunakan model atau metode pembelajaran yang inovatif, di mana guru masih cenderung menggunakan metode ceramah misalnya. Ya, jadi penggunaan model atau metode pembelajaran ini nanti akan mempengaruhi aktivitas siswa sehingga akan menggunakan sumber belajar yang lain selain gurunya. Ya, terima kasih. Baik, berarti terima kasih. Kemudian yang kedua, Bapak nih ada juga masalah lainnya yang alami. Apa yang menyebabkan rendahnya minat membaca siswa, Pak? Kalau di lingkungan sekolah kita, yang menyebabkan. Baik, hasil kajian selama beberapa hari di sini, kenapa minat belajar siswa itu sangat rendah? Ini sudah barang tentu sebuah konsep yang perlu kita tanamkan dan kita gali kepada siswa. Karena pada dasarnya minat siswa itu bisa dirangsang, bisa dipancing dengan memberikan sebuah penugasan yang di dalamnya ada hal-hal yang sifatnya adalah mencari sebuah eksplorasi yang tidak ada di buku paket, atau menjadikan hal-hal dalam kajian literasi lainnya dalam memperbandingkan, mencari sebuah komparasi, sehingga siswa tersebut akan tertarik bagaimana kemudian mendapatkan sebuah sumber yang baru, bagaimana mendapatkan literasi yang baru. Disinilah perlu strategi daripada kita Dewan Guru di dalam memancing, kemudian merangsang, dan kemudian bagaimana memberikan respon positif terhadap usaha-usaha yang telah dilakukan oleh siswa itu sendiri, sehingga kekuatan daripada siswa tersebut akan muncul sebagai sebuah kajian literasi membaca yang paling sederhana.
Nah, di sini mari kita bersama-sama untuk melakukan hal tersebut. Terima kasih. Nih, Bapak, kalau misalnya dari program literasi yang ada di sekolah kita nih, mungkin Niko bisa yang mempengaruhi Pak nih, Sangat karena bisa. belum begitu berjalan nih programnya. Karena program yang baru dirancang ini sudah barang tentu memerlukan sebuah dukungan, baik itu dari Dewan Guru maupun dari semua pihak. Sehingga dengan adanya kontrol terhadap program literasi yang baru kita rancang saat ini, mudah-mudahan menggerakkan siswa, membangkitkan siswa, sehingga lambat laun ini akan menjadi budaya di SMP Negeri 1 Atap tercinta ini, sebuah budaya positif di mana siswa akan memanfaatkan segala hal sebagai bagian daripada literasi membacanya, terutama di literasi dasar ini. Terima kasih Bapak. Kemudian yang ketiga, di sini biasanya kurangnya Bapak Ibu, di sini biasanya kurangnya rasa percaya diri siswa dalam berkomunikasi. Misal, pada saat kita memberikan siswa untuk presentasi ke depan, Bapak Nggih, padahal siswa itu bisa, cuman masih kadang pas presentasi ini kok gugup, katanya gugup dan jadi kemana-mana gitu penjelasannya. Bagaimana menurut Ibu Suati Adnyani bagaimana? Iya, baik, terima kasih. Kalau menurut Tiang terkait dengan kegiatan seperti presentasi atau siswa menyampaikan pendapatnya, misalnya karena gugup dan lain sebagainya, itu menurut Tiang karena kurang latihan. Satu, latihan. Jadi bagaimana caranya agar anak itu dilatih untuk bisa menyampaikan atau berkomunikasi. Ya, salah satu yang bisa kita lakukan adalah misalnya dengan menggunakan model pembelajaran yang kooperatif. Misalnya dengan model-model pembelajaran kooperatif ini anak-anak akan diajak atau dilatih untuk berkolaborasi, kemudian berkomunikasi seperti itu dan menyampaikan. Tentunya kita harus sering memberikan seperti dorongan, dukungan, kemudian semangat dan motivasi kepada anak bahwa anak itu bisa melakukannya. Mungkin ada tambahan dari Bu Putu Ayu terkait komunikasi nih, presentasi siswanya di kelas seperti apa? Terkait dengan presentasi, mungkin di sini banyak siswa kita misalnya ya, saya lihat di sini banyak yang belum bisa, yang pertama memahami materi-materi tersebut. Terus yang kedua, kita juga perlu memotivasi siswa tersebut ketika dia akan maju untuk presentasi. Kita motivasi dulu, kita berikan semangat ya agar dia itu bisa tampil Percaya diri ya. terus mentalnya juga ya. Alangkah baiknya ketika kita misalnya melihat siswa presentasi, ketika ada sedikit kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa ketika presentasi, kita itu tidak mengejar siswa tersebut dengan mengatakan hal-hal misalnya yang tidak baik seperti kamu tidak paham atau bodoh dan lain sebagainya. Itu istilahnya alangkah baiknya itu tidak digunakan. Dan ketika siswa itu bisa presentasi dengan bagus, sebaiknya kita memberikan yang namanya reward. Nah, reward itu kan bukan hanya berupa barang ya, tapi kita bisa Ujian juga, berupa ya, ujian, tepuk tangan ya. Dan itu bisa memotivasi siswa ketika dia presentasi di berikutnya itu Biar dia lebih bisa percaya diri. dan lebih baik. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak Pak? Di sini kan biasanya orang tua tuh jarang memantau perkembangan siswa di sekolah. Apa yang menyebabkan itu? Baik, terkadang ini tidak lagi menjadi sebuah permasalahan yang biasa, namun sudah menjadi permasalahan yang luar biasa, karena kecenderungan daripada orang tua itu adalah menyalahkan satuan pendidikan atau sekolah atau dewan guru ketika sesuatu hal perkembangan dari anak tersebut dianggap gagal. Pada dasarnya kalau diperhatikan dari durasi waktu, memperhatikan perkembangan siswa, jadi kita di satuan pendidikan dewan guru hanya memiliki waktu batas maksimalnya itu hanya 6 jam, sedangkan sisanya yang lainnya itu adalah orang tua. Nah, terkait dengan hal ini, perkembangan siswa tidak lagi menjadi tanggung jawab pada pihak satuan pendidikan atau guru, namun semua termasuk masyarakat. Disinilah perlu dilibatkan adanya komunikasi sinergi antara guru, kemudian orang tua dan juga masyarakat dalam hal perkembangan akhlak terutama. Karena pada dasarnya di era sekarang tuntutan terhadap perkembangan daripada anak tersebut tidak hanya dalam hal pengetahuan saja, namun akhlak yang menjadi sorotan utamanya.
Sekali lagi, kolaborasilah yang perlu diterapkan dan perlu diperkuat sebuah komunikasi yang bersinergi antara orang tua, kemudian dewan guru dan juga masyarakat untuk bersama-sama melakukan pemantauan terhadap perkembangan siswa itu sendiri. Dengan cara apa biasanya nih kalau kita melakukan komunikasi? Apa boleh nih Pak misalnya dibuatkan grup WA antara wali dengan orang tua siswa. Jadi kan kita bisa memberikan perkembangan siswa itu Banyak, salah satunya itu di samping membentuk grup untuk komunitas wali, kemudian ada juga pelaporan bagaimana siswa, bagaimana guru ya dalam hal ini memberikan laporan kepada orang tua dalam hal rutinitas. Apakah mungkin membentuk paguyuban, di dalam paguyuban tersebut kemudian melaporkan bagaimana perkembangan siswa untuk berdiskusi. Jadi tujuan paguyuban di sini adalah bukan melakukan punishment, bukan melakukan semacam apresiasi, bukan apresiasi ya, reward, namun lebih cenderung kepada hal-hal yang sifatnya adalah apresiasi. Beda nanti antara punishment, reward, dan apresiasi. Jadi segala hal yang menjadi sebuah kekurangan daripada siswa tersebut jangan dijadikan sebagai punishment, namun hal yang perlu untuk digali, untuk dikembangkan, untuk mengeksplor potensinya. Kemudian apa yang menjadi kelebihan dari siswa jangan terlalu diberikan penghargaan yang berlebih, karena ini akan mematikan juga potensi yang dimiliki oleh siswa yang lainnya. Apresiasi itu diberikan kepada semuanya, yang kurang kita kembangkan kembali sebagai sebuah kekuatan untuk menutupi, kemudian yang memiliki kelebihan kita minta untuk berbagi kepada rekan-rekan yang lainnya. Jadi disinilah adanya keseimbangan sehingga prosesnya itu bisa berjalan sesuai dengan harapan. Terima kasih Bapak. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana menurut Bapak Ibu terkait kurangnya peran masyarakat sekitar terhadap kemajuan sekolah kita SMP Negeri 1 Atap Siling? Dari Iya, ini sudah lama nih, tapi belum muncul kinten. Bahkan kita sering tidak terlihat di dinas dan di sekolah maupun kinten. Mungkin ke penyebabnya Pak. ya banyak hal yang menjadi sebuah penyebab. Nah, yang menjadi sebuah persoalan di sini adalah bagaimana seluruh dewan guru kemudian berkolaborasi dengan komite atau masyarakat untuk menggali potensi. Sebab pada dasarnya yang namanya prestasi tidak mesti harus dalam bentuk akademik saja. Memunculkan siswa dalam hal potensi, terutama di non akademik, itu juga merupakan sebuah prestasi atau keberhasilan dari guru, dari satuan pendidikan, ketika kemudian bisa menjadikan siswa itu menjadi hal yang sesuai dengan potensinya. Nah, disinilah sekali lagi Dewan Guru bersama dengan masyarakat melakukan semacam pengkajian. Itu dimulai dari SDM yang ada. SDM yang ada ini adalah mengkaji yang pertama potensi dari siswa itu sendiri. Yang kedua, bagaimana memanfaatkan sarana prasarana yang ada untuk menggali kemudian mengembangkan potensi dari siswa itu sendiri. Dan yang ketiga, bagaimana kemudian melibatkan masyarakat untuk membentuk dan mengembangkan potensi dari siswa itu sendiri. Sehingga dengan adanya kolaborasi dan juga komunikasi ini, diyakini potensi siswa itu akan muncul, didukung oleh dewan guru yang hebat, dikomunikasikan dengan masyarakat yang juga akan memberikan dukungan, maka apapun yang menjadi potensi terkecil itu akan muncul dan terpupuk mulai dari hal-hal yang sangat sederhana. Iya, baik Bapak. Terima kasih Bapak. Mungkin ada yang dari rekan-rekan yang lainnya, tapi apa yang menyebabkan kurangnya peran masyarakat terhadap kemajuan sekolah? Kegiatan sekolah mungkin misalnya Bapak Ibu nih. Bagaimana menurut kalian kegiatan sekolah kita? Apakah sudah optimal? Apa masih belum gitu? Mungkin terkait dengan peran masyarakat ya, mungkin selama ini kalau kita bilang tidak ada peran, otomatis
otomatis pasti ada peran dari masyarakat. Nah, buktinya kita di lingkungan sekolah niki ada yang namanya komite sekolah. Nah, komite sekolah itu kan otomatis itu adalah peran serta dari wali atau masyarakat ke sekolah kita. Cuma karena mungkin di sini sekolah kita masih bertaraf yang sekolahnya dalam tanda kutip masih kecil sehingga agak dipandang sebelah mata oleh masyarakat terkait tentang kualitas dan juga kredibilitas dari sekolah kita. Karena juga kalau zaman sekarang itu orang itu bisa melihat sekolah itu bukan hanya dari segi kualitas sekolah tersebut atau kredibilitasnya, tapi juga ada brand dari sekolah tersebut. Misalnya ya kalau kita sekarang karena sistem kita itu zonasi mencari brand sekolah, otomatis pasti dicari misalnya yang sekolah negeri yang pertama, itulah yang dicari. Nah, kalau sudah yang lebih populer itulah misalnya. Kalau tidak mementingkan apa itu kualitas, apa itu kredibilitas sekolahnya, itu mungkin dinomorduakan oleh masyarakat sehingga lebih mementingkan popularitas untuk brand dari sekolah. Jadi gitu aja. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana menurut Ibu penyebabnya kenapa guru belum optimal yang secara pribadi nih, yang belum optimal dalam mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan karakter siswa. Menurut Bu Ati, kenapa model-model pembelajaran yang inovatif belum merasa belum optimal gitu kan Bu? Caranya menyiasati seperti apa? Kalau menurut Ian, cara menyiasati agar kita bisa menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif, salah satunya dengan cara berkolaborasi, Pak. Jadi kolaborasi itu sangat penting sekali kita lakukan yang paling dekat lingkup dengan sesama rekan kerja. Seperti itu. Jadi kita berkolaborasi, kemudian mencari informasi, membagikan kepada teman, kemudian refleksi diri gitu ya Bu ya. Refleksi dalam kegiatan pembelajaran, kita mencari tahu apa kelebihan dan kelemahan Model pembelajaran. betul ya dalam proses pembelajaran kita. Jadi kita setelah mengetahui, maka kita bisa nanti setelah dengan berkolaborasi tentunya dengan teman-teman mencari model pembelajaran apa yang bisa memunculkan minat dan bakat kita diri gitu, seperti itu. Kemudian terkait masalah kemampuan siswa, biasanya kemampuan siswa itu masih rendah dalam menyelesaikan masalah soal HOTS. Soal HOTS ada matematika, Riki guru matematikanya, terutama pada materi persamaan dan pertidaksamaan linear. Bagaimana menurut Ibu? Tiffany, menurut saya tentang apa yang menyebabkan rendahnya siswa dalam menyelesaikan soal HOTS? mungkin dari gurunya, maaf ya mungkin dari gurunya Silakan kurang menarik memberikan materi tentang operasi apa tadi pertidaksamaan ya, kurang menarik, makanya siswanya tidak mengerti dengan materinya tersebut. Jadi kan tidak menarik, tidak apa ya dibilang. Ya, mungkin tambahan dari Bu Ati. Terkait dengan menyelesaikan soal HOTS, High Order Thinking Skills. Ya, jadi kalau menurut yang itu salah satunya yang pertama mungkin materinya, kemudian yang kedua bagaimana caranya kita agar bisa mengkontekstualkan ya istilahnya materi tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari anak. Jadi dengan demikian anak-anak bisa istilahnya berlatih. Jadi kurang kemampuan latihan berarti high order latihan itu harus latihan kan. Soal-soalnya itu tipe yang menganalisis sekali ya, menganalisis. Jadi anak-anak itu harus sering dilatih, kemudian bagaimana caranya agar materi tersebut kita kontekstualkan jadi sangat dekat sekali dengan kehidupan anak sehari-hari, tidak menghayal lah istilahnya. Jadi anak-anak akan terlatih untuk berpikir hot seperti itu. Tiffany mau menambahkan mungkin? Mungkin siswanya kurang mengetahui tanda baca dari kemarin apa tadi operasi bilangan ya, operasi bilangan. Mungkin Ibu perlu mencari video inspirasi dari YouTube biar siswanya lebih menarik dan lebih mau untuk mempelajari.
masalah materi yang hot ibu book. ya. Terima kasih. Kemudian selanjutnya lagi 2 pertanyaan Pak nih. Kurangnya kesadaran siswa dalam penggunaan handphone untuk proses pembelajaran. Contoh misalnya Pak nih, siswa itu dikasih tolong cari materi dari YouTube, tapi siswanya malah nyari game online, tapi disembunyikan gitu Pak nih. Bagaimana menurut Bapak itu penyebabnya Bibi? Baik, penyebab bagaimana siswa tidak menggunakan, boleh dibilang perintah, ya, tidak menggunakan perintah manakala Dewan Guru meminta untuk menggunakan handphone sebagai sumber belajar. Nah, disinilah perlu controlling dari guru tersebut ketika memberikan semacam perintah kepada siswa. Jadi guru jangan sampai hanya berdiri di depan kemudian memberikan perintah silakan searching atau cari ini. Di sini perlu dilakukan pemantauan karena siswa tersebut akan membaca dari depan, sehingga guru ketika memberikan perintah harusnya berada di belakang untuk melakukan controlling terhadap kegiatan siswa tersebut. Kemudian kalau ada hal-hal yang sifatnya mungkin dari segi aktivitas agak mencurigakan, nah di sini silakan melakukan pendekatan. Kita lakukan pendekatan, kemudian mengkaji apa yang diberikan dari guru tersebut. Bila mana perlu dilakukan penunjukan langsung kepada siswa tersebut, sehingga dengan melakukan hal seperti itu diyakini siswa tersebut tidak akan berani lagi mengalihkan tugas tersebut ke hal-hal yang lain. Harus siaga jadinya siswanya Bapaknya. Mungkin ada tambahan Bu Ati terkait penggunaan handphone siswanya sekarang di sekolah kita? Iya, kalau terkait dengan penggunaan handphone ya seperti kan barang yang anak bisa bawa sekarang di sekolah secara bebas. Nah itu salah satu contohnya. Bagaimana caranya agar handphone itu bisa maksimal digunakan sebagai sumber belajar. Salah satunya menurut Tiang itu dengan menggunakan, misalnya kita harus inovatif sebagai guru. Ya, salah satunya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang bisa kita kontrol apakah anak itu sudah menggunakannya atau tidak. Nah, salah satu contohnya misalnya sebagai evaluasi pembelajaran itu kan kita bisa menggunakan kuis Ya, itu menarik. Jadi dengan cara seperti itu anak-anak akan tertarik karena dia berbasis games ya, bisa seperti game, dan kita bisa mengontrol apakah anak-anak itu mengerjakan atau tidak dari handphone kita masing-masing. Handphone gurunya juga bisa melihat anak ini sudah beraktivitas mengerjakannya atau tidak. Jadi benar-benar handphone itu digunakan sebagai kegiatan dalam proses pembelajaran. Sekaligus menjawab pertanyaan Tiang yang terakhir Bu Ati sebenarnya nggih. Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, terima kasih nih atas waktu dan kesempatannya. Niki ampura niki jadi terganggu untuk makan siangnya niki. Semua Bapak Ibu, Bu Putu Ayu, Bu Tiffany, Bu Suwati Aryani dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih.